Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ageng di channel ini. Ya, di video kali ini saya akan membahas smartphone lama, tapi dia mempunyai spek yang menurut saya masih mumpuni. Dan smartphone yang satu ini, atau brand yang satu ini pernah menduduki puncak the best brand di tahun 2000-an. The best brand handphone ya, bukan smartphone. Karena waktu itu masih belum ada smartphone. Ya, tentunya setelah masanya merek itu ada merek baru yang muncul bernama BlackBerry. Meskipun sekarang udah tenggelam ya, tapi mendingan saya bahas sekarang. Mau tahu seperti apa videonya? Simak. Ya, smartphone yang satu ini adalah Nokia 6.1 Plus atau Nokia 6.1 Plus. Saya akan berani memberikan testimoni jujur karena selama setahun terakhir saya menggunakan smartphone yang satu ini. Dan saya berganti smartphone pun bukan karena dia rusak, tapi karena kapasitas memorinya sudah nggak mencukupi. Nah, saya punya beberapa pertimbangan. Waktu itu saya ingin menambahkan micro SD. Tapi fungsinya dual SIM card-nya akan berganti salah satunya karena untuk slot SIM card-nya menggunakan hybrid slot. Jadi satunya untuk SIM card, satunya untuk memory card. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti smartphone. Ingat ya, saya ganti smartphone bukan karena rusak, tapi karena memorinya tidak cukup. Tapi untuk kapasitas RAM dan juga ketahanan, terus kalau ada handphone-handphone yang sering nge-lag atau error, untuk smartphone yang satu ini, sorry, Nokia tidak pernah error. Ya, Nokia 61 Plus, Nokia 6.1 Plus. Kenapa saya merekomendasikan smartphone ini? Yang pertama, smartphone ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 636. Nah, di tahun 2019, chipset ini adalah chipset kelas mid-range. Tapi di tahun 2021 ini, kalian bisa mendapatkan smartphone ini dengan harga 1 jutaan. Dan untuk saat ini, Snapdragon 636 merupakan chipset kelas entry level ya. Karena setiap tahun, pihak Snapdragon selalu mengupgrade chipsetnya supaya jadi lebih baik. Tapi sekali lagi saya ingatkan, untuk skor dan lain-lain, angka Snapdragon 636 belum tentu kalah dari chipset Snapdragon yang lain. Oke, setelah kapasitas RAM-nya dan memori internal saya jelaskan, kemudian saya akan menjelaskan fitur kameranya. Untuk kameranya dilengkapi dengan dual kamera 16 megapiksel, kamera belakang 16 megapiksel, kamera depannya 16 megapiksel. Untuk hasil kamera depannya seperti apa, kalian bisa lihat video ini baik-baik. Oke, mungkin pikselnya kecil, tapi menurut saya ini cukup jelas. Ya, dan untuk warna dia sedikit pucat sih. Tapi menurut saya masih masuk. Dan dengan smartphone yang lain yang kelasnya sama, saya berani memilih Nokia. Oke. Setelah kamera, apa lagi ya menurut kalian? Oh iya, untuk resolusinya, kamera depan sudah disupport dengan resolusi Full HD Plus untuk videonya. Jadi kalian tidak usah takut kalau gambarnya akan ngeblur atau jelek. Karena ini sudah sangat mumpuni menurut saya. Apalagi ya? Untuk USB sudah dilengkapi dengan USB Type-C. Untuk fast charging, mohon maaf, masih belum. Tapi dia sudah disupport dengan charger berapa watt ya? Saya lupa. Yang jelas daya kabelnya sekitar 2 ampere. Ya, untuk pengisian daya baterai mulai 0 sampai dengan 100% kira-kira butuh waktu sekitar 1,5 jam. Untuk kapasitas baterainya dia dilengkapi dengan baterai 3000 mAh, 3000 lebih sekian, saya lupa. Oke, selain speknya yang sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan user experience-nya.
Untuk layar, terus terang ini sangat enak sekali karena dia layarnya kecil dan sangat handy. Untuk hasil fotonya, saya bilang wow. Untuk kelas yang sekarang, warnanya sangat mendekati aslinya meskipun agak pucat. Untuk kualitas video bisa kalian cek sendiri seperti apa videonya. Jadi menurut saya kalau kalian punya budget agak banyak, kalian tidak perlu beli smartphone baru untuk memenuhi gengsi kalian. Tapi kalian cuman perlu untuk membeli smartphone dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian memerlukan memori yang nggak terlalu banyak, Nokia 6.1 Plus ini bisa jadi solusi untuk kalian. Karena ini sangat minim error menurut saya. Ya, untuk fitur-fitur seperti Play Store, yes. Alhamdulillah Nokia masih bekerja sama dengan Play Store. Dan semoga nasibnya nggak seperti Huawei. Tapi kalau kayak Huawei berarti ya Nokia bangkit dan dia hebat. Apalagi ya? Ini smartphone ini baik-baik saja dan nggak ada kendala. Meskipun terus terang smartphone saya sudah jatuh berkali-kali dan jatuhnya nggak normal. Dan menurut saya Nokia tidak menghilangkan kualitasnya sebagai distributor atau memproduksi handphone yang punya ketahanan yang sangat bagus. Good job Nokia. Tapi harapan saya untuk Nokia, harusnya kalian itu bisa bersaing. Karena kalian itu sudah ketinggalan sangat jauh dengan brand-brand lain. Kalau kalian nggak mau berbenah sekarang atau minimal meluncurkan flagship atau handphone dengan kamera yang wah, atau mungkin smartphone dengan spek gaming, ya mohon maaf kalian akan ketinggalan. Ingat bro, kalian tuh pernah berada di puncak kejayaan di tahun 2000-an. Apa kalian tidak pengen mengulangi masa-masa itu lagi dan mempunyai image bukan orang kaya kalau belum pakai Nokia? Bener nggak? Menurut saya oke sih. Video ini sedikit mengandung promosi meskipun tidak di-endorse. Tapi saya cuma menyampaikan unek-unek saya. Ketika kalian punya budget, smartphone ini bisa jadi solusi untuk kalian. Ya, dan ini betul-betul enak. Oh ya, untuk panelnya masih menggunakan panel IPS. Tapi ini bukan IPS yang jelek atau yang ecek-ecek. Ini yang bagus. Serius. Layarnya sangat recommended. Sekian review Nokia 6.1 Plus kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Ageng Adi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.